Kata bersyukur adalah kata-kata yang indah yang sering diucapkan orang beragama, termasuk orang-orang Kristen. Tetapi sayangnya, bersyukur itu diucapkan tanpa ketulusan. Sadar atau enggak, kadang-kadang kita hanya mengucapkan, "Aku bersyukur," tapi tidak sungguh-sungguh lahir dari hati kita. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dalam program Rest in God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat anugerah kesehatan yang Tuhan sudah berikan di hari-hari yang kami jalani, termasuk hari ini. Bapa, kembali kami datang kepadamu, kami percaya di dalam Engkaulah kami mengalami kelegaan di jiwa kami. Semua permasalahan-permasalahan kami serahkan kepadamu. Mohon anugerah pertolongan-Mu Bapa. Kami sangat percaya Engkau adalah jawaban atas semua permasalahan hidup kami. Bapa, kami juga rindu mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu supaya kami mengerti apa yang harus kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kata bersyukur adalah kata-kata yang indah yang sering diucapkan orang beragama, termasuk orang-orang Kristen. Tetapi sayangnya, bersyukur itu diucapkan tanpa ketulusan. Sadar atau enggak, kadang-kadang kita hanya mengucapkan, "Aku bersyukur," tapi tidak sungguh-sungguh lahir dari hati kita. Seumur hidup nampaknya kita memang harus terus belajar untuk bisa bersyukur dengan tulus hati. Karena ada banyak kisah kita lihat atau bahkan kita alami yang menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak bisa bersyukur ternyata setelah itu hidupnya mengalami kehancuran. Hal-hal yang tidak baik menghampirinya karena kebiasaan bersyukur tidak menjadi kebiasaan yang dikembangkan setiap hari. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-23 memberikan gambaran kepada kita tentang hal itu. Terlihat dalam hidup bangsa Israel pada waktu itu. Akhirnya mereka harus tercabut dari negeri mereka sendiri dan dibuang ke Asyur. Karena mereka lupa akan apa yang Tuhan lakukan. Kalau begitu, apakah alasan dari kehancuran itu terjadi? Bukankah Tuhan menyayangi umat Israel? Bukanlah Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib sebelumnya? Kita akan melihat kebenaran yang diajarkan dari perikop ini. Alasan kehancuran itu supaya kita tidak mengalami hal yang sama seperti yang mereka alami. Yang pertama, kita mesti belajar untuk tidak melupakan kasih karunia Allah seperti bangsa Israel yang melupakan kasih karunia Allah yang pernah diberikan kepada mereka. Di ayat 7 kita bisa baca demikian. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan, Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Bangsa Israel berdosa terhadap Allah. Mereka tidak tahu berterima kasih. Orang-orang yang benar-benar istilahnya tidak tahu diuntung, benar-benar melupakan kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Mereka telah melupakan kemurahan Allah yang dinyatakan kepada mereka di sepanjang kehidupan mereka. Khususnya ketika
Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, lalu menuntunnya di padang gurun menuju tanah perjanjian. Begitu banyak anugerah Allah diberikan kepada mereka, tetapi mereka melupakan itu. Saudara, kalau kita bisa menikmati perjalanan hidup kita, dan kita rindu ke depannya kita juga boleh menikmati kebahagiaan dalam hidup kita, jangan pernah lupakan kasih karunia Allah dalam hidupmu. Persoalan akan timbul dalam hidup ini. Itu realita hidup. Kalau sampai lupa akan anugerahnya yang dinyatakan dalam perjalanan hidup kita, terutama ketika kita mengalami situasi sulit, maka kita akan menjauh dari Tuhan dan kompromi dengan banyak kejahatan dan dosa. Oleh sebab itu, Ibrani 12 ayat 15 mengingatkan kita seperti ini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Mari kita jaga hati kita, jangan pernah menjauhkan diri, jangan pernah melupakan kasih karunia Allah yang Tuhan sudah berikan, supaya kita tidak mudah tumbuh akar pahit di hati, mudah kecewa, mudah marah, mudah menyalahkan orang lain, mudah protes, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Ketika itu terjadi, kecemaran, pertikaian akan mendatangi kita. Yang kedua, mengikuti gaya hidup orang fasik. Orang-orang Israel ternyata bukannya bersaksi dan memberi pengaruh baik bagi orang-orang di sekitarnya, tapi mereka mengikuti gaya hidup orang fasik. Ayat 8 dikatakan begini, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Orang Israel dengan senang sekali menerima gaya hidup orang-orang yang bukan umat Tuhan. Bukannya menolak, bukannya bertindak tegas, bahkan mungkin mengingatkan mereka, menegur mereka, mengajar mereka jalan-jalan Tuhan. Tetapi justru umat Israel mengikuti perilaku kebiasaan termasuk ibadahnya orang-orang fasik. Sekalipun ada pemisahan dari bangsa-bangsa lain yang ditetapkan Tuhan menjadi salah satu syarat pokok Allah untuk menjadi umatnya, tetapi ternyata orang Israel justru menerima kebiasaan kafir saat itu. Bangsa-bangsa yang menyembah berhala yang ada di sekitar mereka dan mengikuti mereka, bukannya justru menerangi dengan kebenaran yang sudah mereka terima dari Allah sendiri. Mengikuti gaya hidup dunia ini adalah salah satu bahaya besar yang dihadapi umat Allah dalam setiap angkatan, dalam setiap kebudayaan. Oleh sebab itulah firman Tuhan dengan tegas memerintahkan agar umat Tuhan memiliki hidup yang kontras, yang berbeda dengan dunia, dengan orang-orang di sekitarnya. Roma 12 ayat 2b ditulis seperti ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara perhatikan, berubahlah berarti sebuah sikap yang jelas. Perubahan itu sesuatu yang memang dimulai dari keputusan kita, pilihan kita. Ini bicara tentang tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Tuhan perintahkan kita berubah dan kita menyikapinya dengan keputusan, pilihan untuk mau berubah. Bagaimana perubahan itu terjadi?
oleh pembaharuan budimu. Bagaimana pembaharuan budi itu bisa kita alami? Kalau pikiran kita buka terhadap firman Tuhan, dan firman Tuhan itu memperbaharui cara berpikir kita, memperbaharui sudut pandang kita, memperbaharui penilaian kita terhadap sesuatu, memperbaharui cara kita memutuskan, memilih hal-hal yang kita jalani dalam hidup ini. Apalagi sesuatu yang sangat prinsip. Ketika terjadi pembaruan pikiran, firman Tuhan kita terima memperbaharui cara berpikir kita. Kita akan berubah. Ketika kita berubah, seharusnya kita berani bersikap tegas terhadap pengaruh-pengaruh dunia, terhadap godaan-godaan, karena pikiran kita sudah diperbaharui. Kita tahu mana kehendak Allah, mana yang bukan. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita sudah tahu yang baik, seharusnya yang buruk tidak kita pilih. Kita sudah tahu jalan yang benar, seharusnya kita tidak memilih jalan yang menyesatkan kita. Kita sudah mengerti mana kehendak Tuhan. Biarlah kita setelah itu konsisten, komitmen, bertekad ada di jalan Allah itu setiap hari. Untuk itulah Yesus sudah mati di atas kayu salib, supaya kita kembali ada di jalan Tuhan, supaya kita berjalan bersama Allah setiap hari. Hari-hari yang kita lakukan, semua aktivitas kita disertai oleh Allah. Jadi saudara-saudara, mari kita semua kembali pada jalan Tuhan. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa kebaikan Tuhan, jangan melupakan semua hal baik yang Tuhan sudah nyatakan dan berikan kepada kita. Kita datang di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur karena pertolongan-Mu itu nyata kami alami melewati berbagai pergumulan. Kami bersyukur atas rumah tangga kami. Kami bersyukur atas pekerjaan. Kami bersyukur untuk kesehatan. Kami bersyukur untuk pelayanan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah percayakan kepada kami untuk menikmatinya. Bahkan kami bersyukur Tuhan izinkan kami mengalami situasi-situasi yang kelihatannya buruk, yang kami rasakan menyakitkan, tidak enak. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Engkau menyatakan kehadiran-Mu, membela, menolong kami. Sehingga selalu ada alasan bagi kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Bapa, tolong kami, jamah lidah kami, jamah hati kami, supaya kami menjadikan kebiasaan bersyukur menjadi gaya hidup kami sehari-hari, dan menanggalkan kebiasaan bersungut-sungut, berkeluh kesah, apalagi mengucapkan kata-kata negatif menanggapi sesuatu, tetapi yang ada hati yang bersyukur, ucapan kata-kata bersyukur atas kehidupan kami, karena kami tahu semua hal baik Tuhan berikan dan akan Tuhan berikan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang dalam pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.